Selamat datang di panggung penyuluh, Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, kali ini kita akan mengangkat tema tentang kebijakan pembangunan pertanian Kabupaten Kebumen. Dan telah hadir bersama saya di sini, beliau Bapak Agus Setiawan SEME dan beliau dari Sub Bidang Produksi, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapeda Kebumen. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mbak Semangat Yuni. pagi juga ya Pak Agus ya? Insya Allah masih semangat. Masih semangat. Oke sahabat tani di rumah, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada sahabat tani bahwa kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan Pak Agus sepertinya kita sudah menjaga jarak, jarak kita sudah lebih dari 1 meter, maka biar ngobrolnya kita lebih enak lagi, gimana nih kalau kita buka masker aja? Boleh ya. Oke. Silahkan dipakai. Ya sahabat tani, kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Mas Agus, ini maaf ya, saya manggilnya Mas. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, karena kan Makasih, masih Pak. muda, iya. Biar lebih kelihatan lebih akrab lagi, kita panggil Mas aja. Ya Mas Agus ini dari Sub Bidang Produksi, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapeda Kabupaten Kebumen. Nah sahabat tani, kira-kira ini kalau kita kedatangan narasumber dari Bapeda, apa ini yang terlintas di pikiran sahabat tani? Ya, apalagi kalau bukan perencanaan. Nah ini gimana nih kalau saya langsung menjurus aja deh tanya tentang perencanaan Kabupaten Kebumen di bidang pertanian, itu kira-kira apa aja nih? Oke. Jadi bicara makro nih, secara umum. Boleh. Kebijakan kita di Kabupaten Kebumen, kita harus cerita existing dulu. Artinya kita lihat bahwa data semua menunjukkan bahwa kita itu adalah daerah agraris. Visi misi RPJPJ juga kita mengarah kepada pengembangan agrobisnis. Nah, kemudian fakta daerah agraris ini didukung banyak hal. Ada dari lapangan pekerjaan, kita tahu, buka aja datanya saya nggak hafal, tapi bisa dicek. Mayoritas penduduk Kebumen bekerja di sektor pertanian. Baik itu sebagai petani, menggarap, buruh, pedagang, tengkulaknya dan sebagainya. Artinya banyak sekali penduduk yang bergantung di sektor pertanian. Kemudian dilihat dari outputnya, bicara output, kita mengenal ada namanya PDRB, Produk Domestik Regional Bruto, yang dia menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian di daerah. Secara total sektor pertanian sampai saat ini paling tidak masih menjadi sektor penyumbang tertinggi, walaupun memang setiap tahun ada terjadi pergeseran, dan ini memang secara alami. Artinya memang nanti sektor primer ini akan, walaupun nggak mungkin hilang, tapi dia pasti akan berkurang bergeser ke sektor sekunder maupun tersier. Nah kemudian dari fakta bahwa Kebumen ini daerah agraris, tapi ada mungkin satu hal yang miris. Artinya kami melihat sampai saat ini paling tidak sektor pertanian yang masih dominan ini ternyata belum cukup bisa memberikan kesejahteraan bagi para pelaku di dalamnya. Bisa dilihat dari lagi-lagi di data, saya juga nggak bawa data kebetulan, tapi mungkin nanti bisa dikonfirmasi. Dari banyaknya penduduk miskin kita yang ketika dilihat pekerjaannya apa? Pekerjaannya petani. Gitu. Artinya kan memang ada masalah nih ketika kita adalah daerah agraris, kita bergantung ke pertanian, kok banyak orang yang miskin. Artinya ada sesuatu yang yang perlu kita perbaiki lah. Kemudian bicara masalah kan banyak lah. Mungkin teman-teman di dinas pertanian, di teman-teman penyuluh terutama pasti lebih ahli tahu. Artinya apa saja masalahnya, yang mungkin nanti bicara skala ekonominya yang kecil, kemudian produktivitasnya yang kurang, kemudian nilai tambah sampai ke manajemen pemasaran dan sebagainya. Nah inilah yang mungkin perlu kita selesaikan, terutama karena kita kan punya RPJP 20 tahun
yang di dalamnya nanti ada 4 periode RPJMD. Perencanaan jangka panjang 20 tahun dibagi menjadi 4 perencanaan jangka menengah. Dan kita sampai saat ini sudah melewati 3 RPJMD. Nah, artinya tinggal satu kesempatan lagi untuk gimana nih, benar nggak kita mau mencapai visi agrobisnis kita. Nah, inilah kemudian karena kebetulan saat ini adalah momentum yang bertepatan dengan penyusunan RPJMD baru, karena ada bupati terpilih yang baru, maka kita akan coba masukkan apa saja yang mungkin bisa kita perbaiki di kesempatan terakhir kita ini. Nah, kemudian dari situ kita coba mengunci PR ya, mungkin kami menyebutnya PR dari teman-teman di pertanian, walaupun nanti juga akan terkait dengan dinas yang lain juga. Ketika di periode-periode yang lalu, khususnya di RPJMD sebelumnya, kita targetkan PR pertanian ini adalah berapa ton padi, berapa ton jagung, berapa ton kedelai, artinya tonasenya gitu. Nah, padahal kan ketika tadi bicara kemiskinan, sebenarnya yang dibutuhkan oleh petani itu apa? Beratnya atau nilainya? Artinya berapa ton atau berapa rupiah. Nah, artinya kan sebenarnya lebih relevan lagi untuk dalam rangka pengentasan kemiskinan ini adalah nilainya. Nah, kemudian inilah yang coba kita kunci. Saat ini masih draft memang. Coba kita kunci di draft RPJMD yang sedang kita susun, agar nanti kinerja pertanian diukur bukan dari berapa jumlahnya, tapi berapa besar nilai produksi pertanian. Nah, itu yang coba kita mulai. Nah, kemudian ini langsung ke strategi, boleh nggih? Nah, boleh, kemudian untuk mencapai tadi peningkatan nilai itu kita paling tidak sudah ada empat strategi. Yang pertama terkait dengan penguatan kapasitas teknis maupun kelembagaan pertanian. Karena memang mungkin juga Bapak Ibu paham bahwa keberhasilan program apapun itu akan kembali kepada bagaimana kualitas SDM pelaksananya. Dan ini yang kemudian sering kita temui juga kebetulan, bahwa di pertanian ini sebagai sektor yang dalam tanda kutip sektor marginal, sektor marginal yang artinya orang-orang yang bekerja di pertanian biasanya nih, tidak semuanya, tapi biasanya adalah orang-orang yang dia mungkin sudah nggak diterima di sektor lainnya. Artinya orang yang masih bisa memilih dengan kualifikasi tertentu, dia akan memilih menjadi bekerja di bank misalkan, mungkin dia akan bekerja di pabrik. Dan ketika orang-orang kemudian tersortir ini, yang mungkin nanti walaupun tidak semua tapi memang banyak yang kemudian pelariannya adalah ke sektor pertanian, terutama yaitu buruh-buruh tani dan sebagainya. Nah, inilah yang saya pikir memang menjadi hal yang harus diselesaikan pertama. Artinya ini dulu selesaikan, baru nanti program-program selanjutnya bisa berjalan. Itu, dan ini juga sasarannya tidak hanya petaninya, tapi juga nanti termasuk petugas-petugasnya. Artinya kapasitas teman-teman penyuluh juga nanti akan coba kita upayakan nanti banyak program-program yang kami minta di dinas juga lebih ditingkatkan terkait dengan peningkatan kapasitas penyuluh. Kemudian yang kedua, setelah tadi penyelesaian kapasitas kelembagaan maupun teknis, yang kedua adalah terkait dengan upaya pengembangan pertanian berbasis kawasan atau korporasi. Nah, ini juga erat kaitannya dengan masalah besar di pertanian, yaitu keterbatasan lahan. Lahan itu nggak mungkin nambah, tetap aja sulit. Berkurang tapi kalau bertambah itu agak sulit ya Pak. Betul, nggak mungkin. Nggak mungkin malah ya, bukan agak sulit lagi, tapi nggak mungkin. Karena memang banyak sekali peralihan alih fungsi lahan, khususnya di pertanian. Masih mending kalau alih fungsinya itu masih bergerak di bidang pertanian. Ya, masih bergerak di pertanian, atau masih penggunaan untuk sektor produktif. Misalnya saja nggak apa-apa, misal untuk pertanian yang tadinya sawah misal jadi perkebunan. Itu kemudian di sektor lain pun oke lah, misal untuk pabrik masih pengolahan dari bahan-bahan dari pertanian. Betul, itu masih mending, artinya masih ada nilai yang dihasilkan untuk masyarakat lah. Yang kemudian
agak sulit kita hindari kan ketika penggunaan untuk pemukiman dan sebagainya. Artinya kan sudah nggak ada lagi nilai yang dihasilkan dari situ. Walaupun itu pun nggak bisa kita tolak. Kita memang ada penduduk, kita butuh rumah tinggal dan sebagainya. Nah itulah yang kemudian coba moga-moga nanti bisa kita siasati dengan pengembangan pertanian berbasis kawasan. Artinya walaupun kecil-kecil, sekarang cobalah yang kecil-kecil ini dikelompokkan deh. Artinya kan paling tidak kita bisa lebih efisien secara produksi, untuk pemasaran kita lebih mudah mengundang pembeli dan sebagainya ketika mengelompok paling tidak. Nah, beda ketika kecil-kecil tapi nyebar kemana-mana, wah itu susah. Biaya produksi pasti tinggi. Proses pemasaran juga lebih sulit. Misal kita mau bicara, kita mau jual ke perusahaan juga mikir-mikir lagi kalau cuma perorangan gitu ya. Betul. Itu ini juga saya langsung cerita saja. Salah satu penerapan dari konsep kawasan ini kita juga ada namanya program DAPAT. Itu singkatan dari Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu. Ini semacam pengganti. Dulu kan ada namanya kuota kecamatan. Ya, itu ada kuota kecamatan, dana yang dalam tanda kutip diserahkan kepada kecamatan penggunaannya untuk apa, walaupun pelaksananya tetap dinas terkait. Ya. Nah ini di program DAPAT ini kita coba lebih spesifik, artinya kuota dalam tanda kutip itu kita kasih rambu-rambu yang lebih rigid. Artinya yang tadinya agak bebas sekarang kita batasi, ini harus untuk pengembangan pertanian bahkan dengan kriteria tertentu. Ini harus spesifik, kemudian harus yang nilai tambahnya tinggi, kemudian konsepnya jelas, dan kita minta ini juga tidak hanya bikin konsep 1 tahun, tapi kita minta bikin selama paling tidak 4 tahun sepanjang periode RPJMD yang kita susun gitu. Dan ini akan kita integrasikan ke dalam dokumen RPJMD. Selain itu, selain bicara kawasan, kita juga perlu menyentuh persoalan manajemen. Artinya kan yang selama ini orientasi petani kita tuh memang terbatas, masih hanya pada pemenuhan kebutuhan. Belum sampai bicara bisnis. Sebenarnya untung nggak untung, jangan-jangan nggak untung gitu kan. Artinya kan memang mungkin lebih banyak petani yang belum berhitung lah. Dan ini yang mungkin perlu kita perbaiki juga melalui nanti ada upaya-upaya penerapan korporasi pertanian. Kemudian yang ketiga, kita bicara pengembangan komoditas bernilai tinggi. Nah ini artinya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, salah satu yang bisa kita tempuh adalah mengembangkan komoditas-komoditas yang nilainya lebih tinggi dari yang ada sekarang. Artinya memang tidak bisa semuanya, mungkin kita bisa juga bertahap lah. Kita lihat yang memang sudah mau untuk beralih, akan kita coba alihkan. Artinya dengan lahan tadi sama lahan yang terbatas, paling tidak kalau komoditasnya harganya mahal, kan akan lebih memberikan kesejahteraan buat petaninya. Betul. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, ketika tadi kita bicara peningkatan nilai melalui jenis komoditasnya, yang keempat ini kita bicara terkait dengan proses pengolahannya. Jadi selain tadi yang komoditas tidak ada nilainya dalam tanda kutip, kita alihkan ke komoditas yang bernilai tinggi, dan itu kita juga bicara proses pengolahan. Artinya cobalah ada beberapa produk yang mungkin bisa ditingkatkan nilainya sehingga ada margin keuntungan yang bisa diambil oleh petani. Jangan nanti contoh yang paling mudah gabah gitu loh. Nah itu yang sekarang lagi ramai nih. Iya. Harganya berapa? Protes kan harganya rendah. Protes dong. Iya, karena memang itu tadi. Jadi ini mekanisme pasar terkait dengan harga rendah maupun tinggi, mekanisme pasar. Nah kemudian satu lagi tadi, bisa nggak gabah ini dikembangkan? Bisa sebenarnya. Artinya misal gabah ditingkatkan dikit lah. Cobalah gabah yang kayak sekarang, yang jualnya mungkin juga belum memenuhi syarat kalau dijual di Bulog misalkan atau di mana kan, sama-sama ngomong gabah nih, belum bicara macam-macam.
sudah bisa ditingkatkan. Coba yang benar-benar kering, kemudian hampa kosong ya namanya ya, itu juga terpenuhi. Yang sekarang berapa harganya? Kalau gabah sekarang rata-rata di Kebumen GKP-nya itu sekitar 3.200. 3.200. Ya. Nah, kalau GKG udah sampai 38. GKG itu sekarang 4.500 atau 4.200 sampai 4.500 ya. Nah, padahal ketika benar-benar diperbaiki kualitasnya, di Bulog kan jelas dia acuannya adalah Kemendak, harganya pasti 5.300 kalau nggak salah gitu. Di Bulog? Iya. 5.300 GKG. Ya. GKG saat ini? Iya, dengan sepertinya itu nggak hanya saat ini, selama stabil, Permendagnya gitu. Belum dirubah ya harus pakai harga. Itu stabil di Bulog? Iya. Tapi ada persyaratan tertentu nggak itu kalau masuk itu yang ke Bulog? mungkin perlu dikomunikasikan. Artinya inilah peran dinas juga nanti mencari tahu apa sih yang diminta untuk bisa diterima dengan harga seperti itu. Kemudian sampaikan ke petani, kemudian apa yang membuat petani belum bisa menyiapkan sampai kualitas seperti itu. Nah, itulah yang mungkin nanti kita perlu diintervensi. Misal butuh untuk pengukur kekeringan tingkat kadar air. Kadar air ada alatnya. Yaitu contohnya. Kemudian kita juga kebetulan saat ini masih dalam tahap uji coba, ada SPBT di Ketuinaon, RMU yang baru di Ketuinaon. Nah, itu juga salah satu upaya nanti bisa saja nanti dikerjasamakan, walaupun di RMU juga harganya karena dia masih mengikuti mekanisme pasar, tidak seperti Bulog yang dia kan memang Permendag, dia nggak bisa berubah. Harus itu gitu harus ya? Seperti itu. Mau harganya sekarang murah, dia harus beli segitu. Mau besok harganya mahal, dia cuma bisa beli segitu. Tapi sebenarnya kalau di tingkat petani itu untuk masalah kadar air ya Pak. Kadar air itu kalau di PPP mungkin ya itu ada sih sebenarnya. Kalau di dinas ya, belum tentu di semua PPP ada. Kalau di dinas memang ada alat yang untuk mengukur kadar air itu. Cuman masalahnya kan kita di petaninya mungkin seperti saat ini ketika kita panen di MT1 kan kemarin masih banyak curah hujannya gitu, dan mungkin kadar airnya belum bisa maksimal sampai 14% gitu. Nah, itu yang menjadi PR kita mungkin ya Pak ya, karena alsintan untuk pengeringan itu kan ada kayak hair dryer kayak dryer gitu ya, dryer yang untuk khusus pengeringan padi itu kan ada. Nah, ini kan berarti petani atau kelompok tani harus mendapatkan sebisa mungkin mendapatkan alsintan tersebut gitu. Ya mungkin nanti tidak seluruhnya. Artinya itu kan, kita harus bertahan. Kita kan tetap ada dukungan dari pemerintah juga kan. Insya Allah ada. Nah, kemudian selain itu juga kemarin kebetulan baru beberapa kali dirapatkan di DPRD, kemudian di Setda juga dibahas lagi terkait dengan RMU, pemanfaatan RMU. Di sana juga sudah ada fasilitas pengering yang kapasitasnya banyak sekali. Iya betul, mungkin sampai 30 ton per hari. Artinya kan itu sebenarnya bisa ditempuh ketika petani belum bisa menyiapkan gabah dengan tingkat kekeringan yang diminta Bulog, boleh saja dia pinjam atau sewa atau apapun namanya. Di RMU tadi itu yang Ketuinaon. Nah, tinggal nanti dikomunikasikan saja. Artinya petani memang dia mungkin belum bisa mengakses informasi ke sana, tapi kan itulah fungsi dari pemerintah daerah, memfasilitasi, tanyakan ke RMU berapa sih kalau mau pakai. Iya, tapi kan tetap harus berkelompok ya Pak ya. Kalau memang perorangan kan tidak mungkin karena kapasitasnya kan besar. Misal tadi sampai 30 ton kan tetap aja kita harus berkelompok. Iya, itu kan tadi juga memang harus diselesaikan di tahapan pertama. Kelembagaan itu memang ditata betul lah, agar nanti kita juga berjalan ke depan lebih enak. Itu kurang lebih terkait dengan strategi kita. Ya, Mas Agus, ternyata panjang sekali jawabannya tadi ya. Saya sampai bingung ini mau mencatat yang mana dulu gitu. Ya, kalau tadi saya mendengarkan penjelasan dari Mas Agus itu sudah cukup jelas dan runut ini. Nah, ini ada beberapa yang mungkin mau saya tanyakan tadi tentang program-program yang untuk mendukung bidang pertanian kita, sektor pertanian kita. Itu adalah yang jelas tadi kita harus membenahi atau menggali masalah-masalah yang terjadi di lapangan gitu ya Pak ya dulunya. Nah, kemudian untuk solusinya misalkan dengan cara korporasi petani juga ada juga program yang dari pemerintah yaitu program dapat. Itu untuk komoditas lokal unggulan. Nah,
Ya, itu di semua kecamatan ada. Semua kecamatan. Dan kalau saya tidak salah itu ada dari 26 kecamatan, itu ada 24 kecamatan yang masuk ke Dinas Pertanian dan Pangan. Jadi 90%-nya lebih gitu ya. 90%-nya lebih. Dan kemudian ada kita juga harus ke manajemen di pengelolaan produk pertaniannya juga, itu ya juga penting. Terus ada lagi tadi apa ya, saya lupa karena terlalu banyak tadi penjelasannya dari Mas Agus. Pengelolaan produk atau yang tadi membuat nilai tambahnya jadi lebih tinggi gitu. Kalau misalkan yang isu-isu yang sedang hangat sekarang ini kan tentang harga gabah yang sedang turun. Karena tadi saya sebutkan harga gabah di tingkat petani GKP-nya itu saya tadi 3.200 ya. Maaf, kayaknya 3.500 kalau sekarang. Kalau sekarang udah 3.500 dan GKG-nya itu sekitar 4.200 sampai 4.700-an gitu, Pak. Ya, itu kan kita miris ya, Pak ya. Kalau kita melihat ongkos produksinya, biaya produksinya, kalau sahabat tani kita menghitung, itu kayaknya bisa saja tidak untung gitu. Tapi kan sayangnya baku, iya. Mas Agus tahu baku juga ya. Baku itu apa ya bahasa ini ya? BEP. Impas. Terus ini gimana nih kalau misalkan para sahabat tani kita ini untuk meningkatkan paling tidak produksinya dulu agar meningkatkan pendapatan mereka sehingga beliau para petani kita bisa sejahtera dengan keluarganya gitu. Nah, salah satunya tadi adalah untuk meningkatkan produksi, salah satunya dengan memanfaatkan alsintan yang ada. Kalau misalkan tadi gabah kualitasnya kurang, agar bisa masuk ke Bulog, karena Bulog kan harganya stabil ya Pak ya. Harga Bulog kan stabil, tapi kan ada syarat-syarat tertentu, yaitu kadar airnya harus sesuai dengan yang diinginkan Bulog. Nah, itu kan dukungan-dukungan dari pemerintah itu sangat penting untuk alsintannya atau apa gitu ya. Sebelumnya nih saya mau nanya nih Mas Agus, gimana nih tanggapannya Mas Agus sendiri tentang sektor pertanian kita di masa pandemi seperti sekarang ini? COVID-19. Bicara COVID, alhamdulillah, saya bilang alhamdulillah, karena kami melihat sektor pertanian ini termasuk salah satu sektor yang mungkin tidak terlalu terdampak oleh adanya pandemi COVID dibandingkan sektor lainnya. Bukan sama sekali tidak terdampak, tapi relatif lebih tidak terdampak. Nah, kita bisa lihat karena kami di Bapeda, kami lihatnya kan indikator-indikator makro. Kita lihat di pertumbuhan ekonomi saja. Kita lihat kita memang anjlok minus dari biasanya 5,5%, kita anjlok sampai minus 1,46% tahun terakhir. Tapi kalau kita lihat di rata-rata provinsi lebih anjlok lagi sampai minus 2,6%. Bahkan di kabupaten sebelah, saya contoh sebelah kita Cilacap sampai minus 10%, artinya udah 2 digit minus itu yang luar biasa karena mungkin memang Kabupaten Cilacap lebih banyak bergantung di sektor industri misalkan, artinya itu memang banyak terimbas, produksi dibatasi, aktivitas produksi di manufaktur dibatasi, itulah yang bikin produksinya menurun. Tapi di pertanian kan sebetulnya petani kita enjoy saja, ada COVID nggak ada COVID ya ke sawah, tanam tetap tanam, tinggal nanti mungkin imbasnya lebih ke pemasarannya. Mungkin. Nah, ini kenapa kemudian terjadi harga anjlok, bisa jadi juga dampak dari COVID juga. Ya, artinya mungkin apakah daya belinya yang menurun, masyarakat yang membelinya nih. Dari sisi produksi saya pikir tidak terlalu banyak terjadi. Ya, jadi Mas Agus itu masih bisa dikatakan kita beruntung gitu ya. Beruntung dan alhamdulillah. Ya, orang Jawa begitu. Iya, orang Jawa kita beruntung dan alhamdulillah kita tidak terlalu terdampak gitu dibandingkan dengan kabupaten lain mungkin, atau dibandingkan dengan rata-rata provinsi kita masih di bawahnya. Oke, Mas Agus, ini saya mau nanya apa lagi ya, soalnya tadi kayaknya sudah dijelaskan begitu panjang dan lebar dan cukup jelas. Nah, paling gini aja sih, saya kepingin nanya harapannya Mas Agus ke depan untuk pertanian kita, khususnya di Kabupaten Kebumen deh. Oke, harapannya. Ya mungkin inilah kembali ke awal yang tadi kami sampaikan, karena memang PR besar kita adalah kemiskinan, artinya kita bicara kesejahteraan, dan kemudian kita lihat memang yang
banyak menjadi objek kemiskinan ini adalah para petani lah. Saya benar-benar berharap ini dengan tadi yang walaupun mungkin tidak sempurna tapi dengan tadi yang kami sampaikan, coba kami tuangkan melalui dokumen agar itu nanti mengunci apa yang akan kita lakukan. Saya berharap ini bisa, moga-moga ini benar-benar bisa membantu para petani lah. Artinya seberapapun, karena memang kapasitas kita juga terbatas, keuangan di daerah, seberapapun kami berharap program-program yang akan kita lakukan benar-benar tepat sasaran, benar-benar nanti berujung kepada kesejahteraan teman-teman kita di pertanian. Mungkin itu sih Mbak. Ya, berarti ternyata dukungan dari pemerintah daerah kita itu lumayan banyak ya Pak ya untuk sektor pertanian kita, karena sesuai dengan misi yang ketiga Kabupaten Kebumen, yaitu mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan. Ya Mas Agus, terima kasih atas kehadirannya, walaupun di sela-sela kesibukannya Mas Agus, beliau menyempatkan diri untuk hadir di panggung penyuluhan ini. Dan ini kita teman-teman penyuluh nih, teman-teman penyuluh punya satu kegiatan untuk di pengembangan di media penyuluhan, yaitu podcast gitu. Ini podcast ini bisa siarkan di channel YouTube kami, namanya Penyuluh Pertanian Kebumen. Nanti bisa di-search, terus kemudian nanti jangan lupa subscribe ya Pak Agus ya. Nanti juga bisa didengarkan juga podcast kami di Spotify atau Anchor. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, kami juga lupa tadi. Tadi sempat ditanya, ada teman yang nanya, sudah ada belum dinas lain yang punya program seperti ini? Seingat saya belum ada. Artinya saya apresiasi betul ini teman-teman yang masih muda-muda di dinas pertanian yang bisa inovatif membuat walaupun mungkin di Indonesia banyak, tapi di Kebumen belum ada. Saya rasa pemahaman saya apresiasi betul bahwa ini ada pertanian sudah buat inovasi yang dengan memanfaatkan teknologi informatika. Ya, terima kasih atas apresiasinya dan mudah-mudahan nanti tidak hanya berhenti di Mas Agus saja, nanti bisa disebarluaskan ke teman-teman sejawat atau ke lingkungan kerja Mas Agus, keluarganya juga. Jangan lupa nanti disuruh subscribe. Nah, karena dukungan dari situlah akan memberi kesemangat kepada kami agar lebih baik lagi ke depannya. Ya, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh Pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Universi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Agus. Sama-sama Mbak. Silahkan dipakai lagi.